Ayu Sulistiawati sebagai narasumber. Dan perkenalkan, nama saya Putri Sindiasari sebagai narasumber. Nah, sebelum kita membuat podcast, aku mau nanya nih, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kabarku baik dan semangat buat ngobrol bareng kalian di podcast kali ini. Wah, berarti kamu udah semangat banget dong buat podcast hari ini. Ya, semangat. Nah, kalau kamu gimana kabarnya? Aku baik dan senang bisa berbagi cerita hari ini. Oke. Nah, seberapa sering sih kalian mengunjungi di perpustakaan ini? Pastinya sering sih. Wah, Seperti iya. pada waktu luang atau pas istirahat. Oke. Aku mau tanya nih, gimana sih cara meminjam buku di perpustakaan SMA Negeri 3 Tanjung ini? Nih, cara meminjam bukunya adalah yang pertama, kalian bisa langsung mengisi daftar hadir dan bisa langsung meminjamnya. Jangan lupa untuk dikembalikan ya. Wah, oke. Nah, buku apa aja sih yang sering kalian baca di perpustakaan ini? Pastinya buku cerita dan buku novel. Kalau aku, buku yang banyak gambarnya gitu sih. Wah, oke. Selera kalian bagus juga. Sama selera aku juga kayak gitu, buku yang novel, buku gambar gitu ya? Iya. Nah, oh iya, kalian punya nggak sih buku favorit kalian di perpustakaan ini? Punya dong. Coba kalian tunjukin buku favorit kalian. Ini buku favorit aku, buku novel yang berjudul Surga Untuk Ibuku. Ini buku favoritku yang berjudul Bunga Matahari. Wah, berarti kalian udah membacanya sampai full belum nih? Udah dong. Oke. Kalian punya nggak rekomendasi buku-buku perpustakaan ini buat aku? Aku punya rekomendasi buat kakak nih. Ya. Ini ada buku cerita tentang para nabi. Nah, yang aku pegang ini buku masa kecil Nabi Isa. Wah, berarti kamu suka itu ya, cerita masa kecil nabi-nabi gitu ya? Iya. Kalau kamu apa? Kalau aku, ini rekomendasi buat kakak ini. Ini banyak buku cerita yang banyak gambarnya dan banyak warnanya. Oh, berarti kamu suka yang itu ya, gambar-gambar dan Iya. warna. Iya. Nah, apa yang membuat kalian suka berkunjung ke perpustakaan ini? Pastinya tempatnya nyaman dan bersih. Oh, oke. Iya. Tempatnya nyaman dan bersih ya? Oke. Iya. Nah, menurut kalian buku apa sih yang sering dipinjamkan di perpustakaan ini? Buku fiksi-fiksi gitu. Oh, buku fiksi gitu Iya. ya, kayak novel gitu. Novel, sering ya, dipinjamkan sering, ya, dibaca. Nah, menurut kalian apa yang perlu ditambahkan di perpustakaan ini? Yang perlu ditambahkan di perpustakaan ini adalah lebih banyak buku-buku yang lebih menarik. Wah, oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Apa pesan kalian agar siswa-siswi SMA Negeri 3 Tanjung itu sering berkunjung di perpustakaan ini? Aku ingin mengajak kalian semua untuk lebih sering berkunjung di perpustakaan SMP Negeri 3 Tanjung. Pesanku untuk teman-teman, ayo kunjungi perpustakaan. Di sana kita bisa belajar dengan tenang dan membaca buku yang menarik. Wah, oke. Nah, kalian punya motivasi nggak sih untuk perpustakaan ini? Punya sih, motivasiku adalah ingin menjadikan perpustakaan tempat yang menyenangkan untuk belajar dan membaca. Wah, oke. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video podcast dari kelas 9G. Semoga video podcast dari kelas 9G dapat menginspirasikan kalian untuk dapat mengunjungi perpustakaan di sekolah kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Di perpustakaan ini, kalian juga dapat menikmati buku-buku yang menarik, belajar dengan tenang, dan mempunyai tempat yang nyaman. Selain itu, kalian dapat meminjam buku yang kalian sukai. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters. Por mais que possa parecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade. Um mar de gente.
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Hai teman-teman, welcome to today podcast 9C. Saya Salvia sebagai host, ditemani dengan saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Yolanda Ayulandari. Oh ya, podcast kali ini kita mau bahas apa sih, Sal? Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Yap, betul sekali. Kedua teman kita gemar sekali membaca. Langsung aja yuk kita perkenalan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Adila Nur Aprilia, biasa dipanggil Dila. Dan saya Cesa Yusefita, biasa dipanggil Cesa. Oh ya, gimana kabar kalian hari ini, Adila? Alhamdulillah baik. Kalau Cesa? Tentu saja baik dong. Nah, kalian kan gemar sekali nih membaca buku di perpustakaan. Buku apa sih yang paling kalian suka di perpustakaan? Kalau aku suka baca buku ensiklopedia tentang apa saja. Kalau Cesa gimana? Kalau aku lebih suka baca buku novel dan buku cerita. Kalau di sekolah, kalian sering menghabiskan waktu membaca buku di mana sih? Oh, ya di perpustakaan dong. Menurut kalian gimana sih perpustakaannya kita? Kalau aku suka membaca buku di perpustakaan karena tempatnya nyaman dan bersih. Kalau menurut Dila, gimana? Kalau aku suka buku ensiklopedia, perpustakaan Netita kita menyediakan banyak sekali koleksi bukunya. Oh ya, menurut kalian, layanan di perpustakaan Netita kita gimana sih? Tentu saja baik. dan ramah. Oh iya, menurut Ila, apa fungsi perpustakaan Netita kita? Menurut saya, perpustakaan sekolah kita berfungsi sebagai sumber dan informasi yang mendukung pembelajaran. Oh ya, kalian kan gemar sekali membaca nih. Sharing dong gimana sih cara meminjam buku di perpustakaan? Ada dua cara, yaitu cara manual dengan membawa kartu dan mengisi formulir di perpustakaan. Yang kedua, secara digital dengan meng-scan barcode yang ada di kartu perpustakaan. Apa pesan dan kesan kalian terhadap perpustakaan Netita kita? Pesan saya untuk para teman-teman Gen Z, kita tidak cuma memakai Android, tetapi kita juga menambahkan literasi dengan membaca buku. Menurut Cesa gimana? Menurut saya, jika kita ingin menguasai dunia, maka kita harus buka jendela dunia dengan banyak membaca. Demikian podcast kali ini. Semoga dengan adanya podcast kali ini, Kalian bisa termotivasi untuk membaca buku. sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.
Hai Sobat Netita. Selamat datang di Dunia Podcast. Oke, jadi kali ini adalah podcast pertama kita loh guys. Beneran gak nih? Bener dong Kak. Oke, sebelum kita ke topik pertama, kita kenalan dulu gak sih? Ayo. Oke, hai guys, perkenalkan nama aku Mesya Putri Pegiawati. Aku dari kelas 9B. Oke, kali ini aku nggak sendirian loh. Aku bersama Kak Azeta. Hai Kak Azeta. Halo Kak Mesya. Gimana kabarnya hari ini? Baik dong. Kalau kakak gimana? Aku juga pastinya baik banget dong. Oke, kira-kira Kak Azeta tahu nggak sih topik apa yang mau kita bahas kali ini? Apa tuh kira-kira? Oke, topik yang kita akan bahas kali ini adalah ceritaku bersama Perpustakaan Netita. Pasti bakal seru banget nih obrolannya. Iya dong, pastinya seru banget. Tapi sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, Kak Azeta sebagai siswi Netita tuh sering gak sih mengunjungi perpustakaan? Tentunya sering dong. Di sini kan kita bisa belajar banyak kan tentang buku. Apalagi di sini tuh lagi ada buku-buku baru sama ada karya-karya siswa yang dipajang di sebelah sini. Oke, aku langsung boleh tanya-tanya aja nggak sih Kak? Boleh banget dong. Mau tanya apa nih Kak? Sebagai siswa, Kak Azeta sering nggak sih mengunjungi perpustakaan di Netita? Tentunya sering dong. Aku kan kesini biasanya buat baca-baca buku, ngerjain tugas. Ya kayak gitu deh. Aku juga sering loh Kak. Aku sering walaupun aku cuma sekedar baca buku, minjam buku, atau ngisi jurnal doang, biar namanya itu loh. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama aja nggak sih guys? Boleh. Oke, pertanyaan pertama. Menurut Kak Azeta, perpustakaan di Netita tuh gimana sih? Menurut aku perpustakaan di Netita itu jadi tempat kedua aku buat belajar. Soalnya di kelas itu kayak lumayan berisik gitu loh Kak. Betul juga sih. Oke. Kalau menurut Kak Azeta, baca di perpustakaan itu nyaman gak? Tentunya sih nyaman banget. Soalnya kan di sini itu bersih ya. Apalagi fasilitasnya juga memadai. Ada AC, ada kipas. Jadi kalau panas tuh tinggal dinyalain aja. Terus adem deh. Gitu. Aku juga suka sih Kak belajar di perpus karena menurut aku karena faktor kebersihan juga kali ya. Karena aku suka yang tempat belajar tuh yang lingkungannya bersih karena buat menambah kesemangatan belajar gitu. Biar lebih konsisten gitu ya Kak. Benar juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Kalau menurut Kak Azeta itu siswa-siswi Netita tuh sering gak sih mengunjungi perpustakaan Netita? Tentunya sering dong. Kakak tahu nggak? Netita itu apa ya? Ada program untuk setiap kelas tuh untuk mengunjungi perpustakaan gitu loh Kak. Oh, jadi ada jadwal gitu ya Kak? Iya, ada jadwal. Aku Jadi mau tahu dong Kak. ya nanti kita tampilin di sini. Aku bahas dulu. Jadi itu tuh buat biar nggak terlalu berebut gitu loh. Jadi kan teratur gitu ya. Hari ini kelas ini, hari ini kelas ini gitu. Biar lebih rapi juga nggak sih Kak? Gitu Bener kesannya. banget. Tapi kira-kira apa sih buku yang paling banyak diminati oleh siswa-siswi Netita? Setahu aku sih kalau siswa-siswi di sini tuh lebih suka buku-buku yang bergambar gitu loh Kak. Kayak buku cerita gitu, dongeng atau Berwarna juga nggak sih Kak? Iya bener banget. Novel juga, tapi mungkin ada juga yang buku-buku berbobot kayak gitu kayak buku tentang sejarah, cuma ya beberapa lah. Wah seru banget sih karena aku juga sukanya buku yang bergambar dan berwarna gitu loh karena aku seorang yang colorful gitu. Wah, Sama keren sih. banget nih. Kita udah banyak banget nggak sih Kak bahas-bahas dan ngobrolin tentang perpustakaan. Bener banget nih, kita sampai lupa waktu ya kan? Oke, kita sudah berada di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton video kita berdua. Dan kita harap kalian bisa terinspirasi dari obrolan kita tadi. Oke, jangan lupa kalian juga harus mengunjungi perpustakaan di sekolah-sekolah kalian dan di lingkungan terdekat kalian ya. Untuk siswa-siswi kita di perpustakaan Netita
Tanjung ya guys. Ingat ya, di perpustakaan itu bukan cuma tempat untuk belajar, tapi juga berbagi cerita. Asik, keren banget gak sih kan kata-katanya. Mari kita jaga dan melestarikan budaya literasi. Kita harus sering-sering membaca loh guys, karena dari membaca kita dapat banyak informasi dan menambah wawasan. Oke, segitu dulu podcast dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo Sobat Netita, welcome to podcast Lesehan. Hari ini saya, Nur Asifatul Umroh dari kelas 8A, akan menjadi host pada podcast kali ini. Oh iya, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang ceritaku bersama perpustakaan SMP Negeri 3 Tanjung. Ini dia 3 teman kece yang bakal sharing cerita mereka tentang perpustakaan tercinta kita. Halo semuanya. Halo. Boleh gak sih kenalan dulu, sebutin nama dan asal kelas kalian? Boleh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dwi Aktaviani, kelas 8A, bisa dipanggil Elsa. Lanjut dong. Perkenalkan, nama saya Purwatulaya Nina dari kelas 8A, bisa dipanggil Ayu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taugal Farisi, biasa dipanggil Topi. Dari kelas 8. Oke, gimana kalau kita tanya-tanya dulu nih? Kalian masih ingat nggak pertama kali kalian pergi ke perpustakaan tuh kapan? Waktu MPLS, aku kira perpustakaan itu tempat yang sepi banget, tapi ternyata banyak buku-buku baru. Kalau aku disuruh cari referensi tugas Indo, malah keasikan baca komik. Dari situ aku jadi sering mampir, kadang baca, kadang ngadem. Aku dulu sih males ya, karena pikiran gua perpus tuh bosan. Tapi waktu iseng-iseng ke perpus, ternyata perpus banyak banget buku yang bisa pandu, nambah ide. Sekarang ceritain dong hal paling berharga dari perpustakaan. Aku dapat banyak banget ilmu baru yang gak cuma dari pelajaran. Dari buku-buku di perpustakaan, aku belajar hal-hal yang unik, kayak cara berpikir tokoh dunia atau sejarah lucu yang gak pernah disebut di kelas. Itu keren banget. Kalau aku, hal yang paling berharga tuh ketenangan di perpus. Aku bisa rehat sejenak dari bisiknya kelas. Kadang cuma duduk, baca buku atau ngelamun. Kalau aku hal yang paling berharga adalah keberanian buat berkarya. Dulu aku gak pede sama gambar aku sendiri. Tapi setelah sering lihat referensi di perpus, aku jadi semangat, dan pas gambarku dapat nilai bagus, rasanya luar biasa banget. Wah, keren banget ya. Ternyata dari perpus kita nggak cuma dapat ilmu, tetapi juga dapat semangat dan inspirasi baru. Terus, apa sih yang bikin kalian betah banget di perpustakaan SMP Negeri 3 Tanjung? Karena di sana aku nemu inspirasi buat tulis. Banyak banget ide muncul gara-gara baca di perpustakaan. Aku suka karena suasananya tenang banget, enak buat baca, ngerjain tugas, atau sekedar ngadem. Pokoknya, perpus tuh kayak tempat ngisi semangat buat sekolah. Kalau aku karena tempatnya nyaman banget. Ada pojok baca, terusnya empuk, bukunya ada. Terkadang ada komik yang baru langsung direbutan. Nah, kayak ini, harapan kalian buat perpustakaan kita ke depannya apa sih? Semoga makin banyak koleksi bukunya, terutama komik atau buku pelajaran. Kalau kamu, aku pengen ada pojok podcast corner, biar kita bisa rekaman langsung di perpus. Kalau kamu? Kalau aku semoga ada lebih banyak kegiatan kayak lomba, menulis, dan lain-lain, semakin banyak yang tertarik ke perpustakaan. Wah, ide kalian keren banget. Oke, nggak kerasa ya, udah 5 menit kita ngobrol tentang ceritaku bersama perpustakaan SMP Negeri 3 Tanjung. Dari cerita kalian, kita belajar bahwa perpustakaan itu bukan cuma tempat untuk menjamu buku, tapi juga tempat untuk menumbuhkan ide, ketenangan, dan semangat baru. Terima kasih buat Elsa, Ayu,
dan Sauki udah sharing ceritanya pada kali ini. Sobat pendengar, jangan lupa mampir ke perpustakaan sekolah ya. Siapa tahu di sana kamu juga nemuin ceritamu sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap pantengin podcast Let's Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat literasi, kembali lagi di Pojok Literasi, podcastnya anak sekolah yang hobinya upgrade ilmu. Saya Nela Siti Chandra dan saya Kayla Mas Cokobi, siap menemani kalian ngobrol santai tapi berbobot. Nah Kayla, hari ini kita mau bahas tempat yang katanya tentang satu penuh ilmu. Tempat apa ini? Iya, betul banget. Tempat itu gak lain dan gak bukan perpustakaan sekolah Cikarta kami yang sering lewatkan. Nah, betul banget. Jadi, episode ini kita bakal bahas kenapa sih perpustakaan itu masih penting, apalagi ya di zaman yang serba digital ini. Nah, jujur aja saat ini, dulu aku jarang banget ke perpustakaan. Perpustakaan itu identik dengan seni dan tempat yang cuma buat pinjam buku pelajaran aja gak sih? Nah, menurut kamu perpustakaan sekolah kita sekarang gimana? Padahal ya perpustakaan itu bukan cuma buat pinjam buku pelajaran aja loh. Menurut aku tuh sekarang lebih fleksibel dan nyaman aja. Di situ kita bisa belajar tenang, cari referensi tugas, atau baca buku komik atau novel juga bisa. Wah, iya juga ya. Perpustakaan sekolah kita udah ada pojok literasi dan juga komputer buat akses itu. Kadang-kadang juga ada pameran siswa kecil-kecilan dan juga kayak galeri mini gitu. Nah, itu dia. Jadi perpustakaan itu sebenarnya bukan tempat yang ngebosenin, justru bisa bikin betah kalau kita tahu cara manfaatinnya. Ngomong-ngomong pengalaman di perpustakaan, ini Septi sering buat apa? Kalau aku sih lebih sering buat baca novel sih, kadang juga kayak buat cari referensi juga situ. Wah keren, aku akhir-akhir ini baru ke perpustakaan buat bikin tugas kelompok. Tempatnya adem dan suasananya tenang. Oke sobat literasi, kita masuk ke segmen Jelas. Hari ini kita mau bagi 2 tips biar kalian sering dan betah di perpustakaan. Tips pertama dari kamu. Tips pertama, coba deh kalian jangan cuma fokus dan cangkap perpus buat pakai komputer atau sekedar nikmatin AC yang dingin. Lama-kelamaan juga bakal kepo sama tuh bukunya. Tapi masih banyak teman kita yang belum mau datang ke perpustakaan. Iya, padahal kalau sering ke sana pengetahuan kita bisa nambah banget. Setuju, mungkin teman-teman kita belum tahu aja kalau perpustakaan sekarang modern dan nyaman. Perpustakaan bukan cuma gudang buku, tapi pusat informasi, rekreasi, dan relaksasi kita di sekolah. Betul.
semuanya sudah lebih banyak pengalaman tentang perusahaan kita. Sama-sama Kayla. Semoga setelah dengar podcast ini teman-teman makin semangat perpustakaan ya. Karena di perpustakaan kita bisa membuka jendela dunia. Sebelum tutup, aku mau kasih tantangan buat kalian. Coba minggu ini kalian luangkan waktu 10 menit untuk diem di perpustakaan dan lihat apa yang kalian temukan. Sampai jumpa di episode berikutnya di Pojok Literasi. Saya Nela Chandra dan saya Kayla Tasyakobi. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valentini. Saya akan menjadi host di podcast kali ini. Dan perkenalkan teman saya yang akan menjadi narasumber di podcast kali ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Hafiza Azaria, bisa dipanggil Hafiza. Jadi kehadiran saya di sini adalah untuk bertanya-tanya dan menanyakan apa sih itu perpustakaan Netita? Apa peran perpustakaan Netita dalam meningkatkan minat baca siswa? Perpustakaan sekolah berperan sebagai pusat sumber daya yang menyediakan berbagai jenis buku dan materi. Apa peran guru dan perpustakaan Netita untuk meningkatkan penggunaan perpustakaan Netita? Guru dan staf perpustakaan berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan sumber daya yang relevan. Apa manfaat memiliki perpustakaan yang baik? Manfaat dari memiliki perpustakaan sekolah yang baik adalah meningkatkan minat baca siswa. Apa peran perpustakaan untuk meningkatkan literasi formasi siswa? Perpustakaan sekolah berperan sebagai pusat sumber daya yang membantu siswa meningkatkan kemampuan literasi. Apakah menurutmu perpustakaan Netita memiliki fasilitas yang lengkap? Menurut saya lengkap karena banyak buku dan fasilitas lainnya yang berguna dan dapat digunakan seluruh siswa.